Aku dihina hanya seorang anak panti asuhan tak punya keluarga. Tapi setelah diceraikan suamiku, ku buat dia syok terkejut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Di sini cerita Amira akan membawamu menyelami kisah yang penuh emosi dan kejutan. Langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Hujan turun rintik-rintik sejak pagi, seolah langit pun turut merasakan kegelisahan dua insan yang akan dipersatukan bukan karena cinta, melainkan karena kewajiban dan hutang budi yang tak pernah mereka pinta. Di sebuah gedung mewah yang dipenuhi bunga mawar putih dan hiasan kristal, Sahira duduk di ruang rias dengan gaun pengantin putih menjuntai anggun. Di balik gaun megah itu, tubuhnya menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena takut. Jantungnya berdetak tak menentu, dan setiap denting jam seakan memekakan telinganya, menghitung mundur detik-detik menuju kehidupan yang tak ia harapkan. Sahira, gadis yatim piatu yang besar di panti asuhan sejak usia 5 tahun, masih belum percaya bahwa hidupnya akan berubah drastis hari ini. Bukan karena bahagia, tapi karena ia akan menikah dengan pria asing, Arga Adinata, putra tunggal keluarga dermawan yang dulu pernah menyalurkan bantuan ke panti tempatnya tumbuh. Pernikahan ini bukanlah hasil dari kisah cinta yang manis. Ini hanya perjanjian antara rasa berhutang budi dan ambisi seorang ibu yang tak ingin nama keluarganya tercoreng. "Bu, apa benar aku harus melakukan ini?" bisik Sahira pelan, menatap Ibu Santi, kepala panti yang selama ini seperti ibu baginya. Ibu Santi menggenggam tangan gadis itu, matanya berkaca-kaca. "Nak, ibu tahu ini tidak adil. Tapi, keluarga mereka sudah membantu banyak. Dan ibu tak bisa menolak permintaan nyonya. Ratna, setidaknya, hidupmu tak akan kekurangan nanti." Sahira menunduk. Hatinya perih. Ia tak pernah menginginkan kekayaan. Ia hanya ingin cinta, keluarga, dan kebebasan memilih jalan hidupnya sendiri. Di ruang berbeda, Arga berdiri di depan cermin. Jas hitamnya rapi, wajahnya tampan, dan posturnya gagah, tapi tatapan matanya kosong. Senyuman yang terukir di wajah hanya kedok belaka, topeng bagi dunia. Gaun pengantin Sahira cantik sekali, kan? Suara ibunya, Nyonya Ratna, terdengar dari belakang. Arga menoleh perlahan. "Ibu puas sekarang? Sudah menjual masa depanku demi rasa terima kasih." "Jangan bicara seperti itu," tegur Nyonya Ratna tajam. "Kita berhutang besar pada panti itu. Kalau bukan karena mereka, kita tak akan selamat dari kasus pajak tahun lalu. Sekarang saatnya kita membalas budi. Dan kamu hanya perlu menikahi gadis itu, bukan jatuh cinta padanya." Arga menghela napas panjang. "Dan bagaimana dengan Reva, Bu? Gadis yang aku cintai?" "Dia tidak dari kalangan kita. Sahira jauh lebih pantas." Sakit. Hati Arga menjerit. Tapi ia terlalu lelah untuk melawan. Hari itu, ia merasa seperti boneka, dipermainkan oleh ambisi orang tuanya. Saat musik pengiring pernikahan mulai mengalun, tamu undangan berdiri menyambut mempelai wanita. Sahira melangkah pelan, wajahnya diselimuti kerudung tipis. Di balik tirai itu, matanya sembab, tapi tetap tegak menatap ke depan. Ia tahu, ini bukan pernikahan impian. Tapi ia juga tak punya tempat lain untuk pulang. Arga berdiri di pelaminan. Melihat Sahira berjalan mendekat, dadanya terasa sesak. Bukan karena kagum, bukan karena cinta, tapi karena rasa bersalah. Begitu Sahira sampai di hadapannya, mereka saling berpandangan. Senyum pun terukir palsu. Hanya formalitas bagi para tamu. "Aku Arga Adinata, menerima Sahira sebagai istriku,
dengan mas kawin ini dibayar tunai, ucap Arga dengan suara datar. Matanya tak menyeratkan kebahagiaan sedikit pun. Dan Sahira? Ia menjawab dengan suara bergetar, aku terima. Para tamu bertepuk tangan. Kamera menangkap momen seolah penuh kebahagiaan. Tapi hanya mereka berdua yang tahu, pesta ini bukanlah perayaan cinta. Ini adalah perayaan dari sebuah keputusan yang dibuat tanpa tanya. Sudah lebih dari 60 malam Sahira menghuni kamar yang sama dengan pria yang kini sah menjadi suaminya. Namun di antara mereka, keheningan lebih sering menjadi pengantar tidur daripada percakapan. Setiap pagi, Sahira bangun lebih dulu. Ia akan turun ke dapur, menyingsingkan lengan bajunya, dan mulai menyiapkan sarapan dengan harapan kecil, bahwa pagi ini, mungkin Arga akan menatap matanya lebih lama, atau sekadar menyapa dengan suara lembut, atau mimpi yang nyaris tak masuk akal, menyebut namanya dengan nada hangat. Tapi kenyataan selalu sama. Suara langkah kaki Arga di tangga, cepat dan berat, seperti hanya ingin lewat dan selesai. Di meja makan, Arga hanya duduk diam. Tatapannya terarah pada layar ponsel atau koran pagi, bukan padanya. Bahkan ketika ia menuangkan kopi ke cangkir, ia melakukannya tanpa melihat siapa yang menyiapkannya. Seolah-olah Sahira adalah bayangan, eksistensi tanpa arti di ruang yang sama. Selamat pagi, Mas, ujar Sahira suatu hari, suaranya pelan dan hati-hati, seperti takut mengganggu. Hanya itu jawabannya. Bahkan tanpa mengangkat kepala. Ada jeda panjang sebelum Arga meletakkan sendoknya, mengambil tas kerjanya, dan berjalan pergi tanpa berpamitan. Pintu tertutup. Sunyi kembali menyelimuti rumah sebesar istana itu. Dan Sahira, seperti biasa, hanya bisa menatap punggung suaminya yang semakin menjauh, bahkan ketika jaraknya hanya beberapa langkah. Malam hari bukan waktu yang lebih baik. Arga sering pulang lewat tengah malam. Sahira biasanya menunggu di ruang keluarga, mengenakan pakaian tidur dan membalut tubuhnya dengan selimut tipis. Ia mendengar suara mobil berhenti, lalu derit pelan dari pintu depan. Setelah itu, suara langkah kaki berat naik ke lantai 2. Sahira segera berdiri, berusaha menyambut. Tapi setiap kali ia membuka pintu kamar dan menyapa, Mas, capek ya? Mau aku buatin teh hangat? Arga hanya menanggapi dengan kalimat pendek, tanpa tatapan, tanpa ekspresi. Sudah, nggak usah. Aku cuma mau tidur. Tak lama setelah itu, Arga masuk ke kamar mandi, lalu keluar dengan piyama dan langsung merebahkan tubuhnya di sisi tempat tidur. Punggungnya menghadap Sahira. Dan begitulah setiap malam. Sahira berbaring dalam diam. Cahaya redup dari lampu tidur menerangi dinding, dan di sanalah ia menatap bayangannya sendiri. Seorang istri yang tak pernah disentuh, tak pernah dicintai, tak pernah diberi ruang untuk sekadar bicara dari hati ke hati. Malam itu, Sahira terbangun pukul 2 dini hari. Bukan karena suara, tapi karena kesepian yang mencekik. Ia menoleh ke samping. Arga tertidur, tetap memunggunginya, wajahnya tenang tapi jauh, seolah hidup di dunia lain. Sahira duduk, menarik lututnya ke dada, dan memeluk dirinya sendiri. Kenapa aku ada di sini? Bisiknya lirih. Suara itu nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat dadanya bergemuruh. Air mata mengalir perlahan. Ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Ia tidak pernah meminta cinta dari Arga. Hanya sedikit perhatian, sedikit kehangatan, mungkin satu kalimat sederhana yang menandakan bahwa kehadirannya diakui. Tapi yang ia dapatkan adalah diam. Hari demi hari. Suatu sore, Sahira memberanikan diri mengajak bicara. Arga baru saja pulang, melepas sepatu dan menggantung jasnya. Sahira mengikuti langkahnya dari belakang, menunggu momen yang tepat.
Saat Arga duduk di sofa ruang tamu dan membuka laptopnya, Sahira mendekat pelan. "Mas," panggilnya lembut. "Hom." "Aku cuma ingin nanya, apa aku mengganggu?" Arga berhenti mengetik. Tatapannya sedikit heran. "Kenapa kamu tanya gitu?" Sahira menarik napas panjang. "Karena aku merasa seperti orang yang gak kamu inginkan di sini." Arga diam. Detik berjalan lambat di antara mereka. Lalu ia hanya berkata, "Sahira, aku capek. Aku terlalu banyak urusan. Jangan tambah beban aku dengan drama seperti ini." Sahira mengangguk pelan. "Maaf." Ia mundur perlahan, menunduk. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena hatinya terlalu lelah menunggu seseorang yang bahkan tidak ingin mengenalnya. Di dalam kamar malam itu, Sahira berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri. Matanya sayu, pipinya pucat, bibirnya kering. Gaun tidur putihnya jatuh lembut di tubuhnya, tapi tak mampu menyembunyikan luka di hati. Ia menyentuh refleksi dirinya, seolah mencari sisa-sisa kekuatan. Tapi bahkan bayangannya pun tak bisa menjawab. "Mas Arga," bisiknya ke udara, walau tahu tak akan pernah ada jawaban. "Apa salahku? Kenapa kamu tak pernah mencoba mengenalku? Kenapa kamu menikahiku? Kalau hanya untuk mengabaikanku setiap hari." Dan malam kembali menelan suara itu. Sunyi menyelimuti rumah yang besar namun kosong. Dan Sahira pun tidur dalam tangis yang tak bersuara, memeluk dirinya sendiri di ujung ranjang, jauh dari punggung lelaki yang menjadi suaminya. Hari-hari Sahira makin terasa berat, seolah ia berjalan di atas kaca rapuh yang siap pecah kapan saja. Ia sudah lama menyadari bahwa pernikahannya dengan Arga bukan dimulai dari cinta. Tetapi perlahan, ia berharap bahwa waktu bisa menciptakan celah untuk rasa tumbuh di antara mereka. Namun harapan itu hancur saat perlahan-lahan, diam-diam, wajah seorang perempuan dari masa lalu menyusup kembali dalam kehidupan mereka. Bukan melalui kehadiran fisik, tapi melalui cara yang jauh lebih menyakitkan. Senyum yang bukan untuknya. Suatu malam, Sahira tengah membereskan ruang tamu. Arga duduk di sofa dengan ponsel di tangannya. Sahira, yang membawa nampan berisi teh hangat, melirik arahnya tanpa berniat mencuri pandang. Namun yang dilihatnya membuat langkahnya terhenti. Arga tersenyum. Senyum kecil, lembut, tulus, senyum yang tak pernah ia tunjukkan pada Sahira, bahkan di hari pernikahan mereka. Wajahnya terlihat hangat, matanya berbinar, seolah ia tengah berbicara dengan seseorang yang benar-benar berarti. Dan saat ia menyadari keberadaan Sahira, senyum itu langsung sirna. Wajah Arga kembali datar, matanya kembali hampa. "Tehnya, Mas?" Sahira menyerahkan cangkir dengan kedua tangan. "Taruh aja di meja," jawab Arga tanpa menoleh. Sahira menunduk. Ia meletakkan teh dengan hati-hati, lalu berjalan pergi tanpa suara. Tapi dadanya bergemuruh. Ia tahu siapa yang ada di balik layar ponsel itu. Ia tak perlu melihat isi pesan atau panggilannya. Nama itu sudah lama ia dengar. Vanya. Beberapa hari kemudian, Sahira masuk ke kamar lebih awal. Ia melihat ponsel Arga tergeletak di meja rias, tak terkunci. Hatinya bergolak. Ia tahu ia tak seharusnya memeriksa, tapi hatinya yang terluka mengalahkan logikanya. Dengan tangan bergetar, ia membuka pesan terakhir. "Vanya, kamu masih ingat tempat kita dulu, di pinggir danau? Aku lewat sana tadi, dan ingat semua tentang kita. Lucu ya? Kayaknya aku gak pernah bisa bener-bener lupain kamu. Arga, aku juga ingat. Kadang kangen. Tapi sekarang keadaannya beda, Van." "Vanya, beda?
Tapi kamu masih senyum kayak dulu pas kita ngomongkan. Dan Sahira tahu, itulah senyum yang ia lihat tadi malam. Ia duduk di tepi ranjang. Tubuhnya lemas, matanya panas. Tapi air mata belum jatuh. Ia terlalu syok untuk menangis. Saat Arga masuk ke kamar, ia tak berkata apapun. Sahira berdiri perlahan. "Mas?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Masih sayang sama dia?" Arga terdiam. Ia menoleh, namun tak menjawab. "Fanya," lanjut Sahira, "itu perempuan yang Mas cintai sebelum aku, kan?" "Jangan mulai bahas ini, Sahira. Aku capek," ucap Arga sambil melepas dasinya. "Kenapa, Mas?" "Karena aku akhirnya tahu. Karena aku tahu siapa yang sebenarnya Mas pikirkan selama ini." Arga memejamkan mata. "Ini bukan urusanmu." Sahira tertegun. "Bukan urusanku?" Suaranya meninggi. "Aku ini apa, Mas? Boneka? Penjaga rumah? Istri di atas kertas?" "Aku nggak pernah janji apa-apa sama kamu sejak awal, Sahira. Kamu tahu itu." Jawaban itu menghantam seperti pukulan di dada. Sahira menggeleng, air matanya mulai jatuh satu-satu. "Tapi aku istri kamu, Mas." "Istri? Aku tinggal di rumah ini, tidur di ranjang yang sama, masakin kamu tiap hari, nunggu kamu pulang meski kamu nggak pernah lihat aku." Arga menunduk, wajahnya gelap. Ia tak punya pembelaan. Sahira melanjutkan, suaranya pecah, "Aku tahu aku bukan Fanya. Aku tahu aku bukan perempuan yang Mas pilih. Tapi apa aku pantas diperlakukan seperti ini? Seolah aku cuma cadangan? Pengganti?" Keheningan menggantung di kamar. Dan di sanalah, tanpa suara, Sahira hancur. Bukan karena Fanya, tapi karena Arga tak pernah benar-benar membukakan pintu hatinya. Malam itu, Sahira duduk sendiri di balkon kamar. Udara dingin menusuk kulit, tapi lebih menusuk lagi adalah rasa di dadanya. Ia menggenggam ponselnya sendiri. Lama ia pandangi kontak Arga di layar, meski tahu pria itu hanya beberapa meter darinya. Ia ingin bertanya, "Kapan kamu akan lihat aku sebagai perempuanmu?" Tapi ia tahu jawabannya akan melukai lebih dari yang bisa ia tanggung. Di kejauhan, terdengar deru mobil. Mungkin suara dari luar kompleks, mungkin hanya angin. Tapi bagi Sahira, rasanya seperti dunia terus bergerak. Sementara ia tetap diam di tempat, tertahan oleh cinta yang tak pernah ia terima. Hujan turun sejak pagi. Langit menggantung kelabu di atas atap rumah besar itu. Angin dingin menyusup melalui celah-celah jendela, menambah sepi yang menggema di dalam hati Sahira. Arga sakit. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, tubuh Arga benar-benar tumbang. Demam tinggi, menggigil, dan wajah pucat tak berdaya. Biasanya, Arga selalu menolak disentuh atau dirawat oleh Sahira. Tapi kali ini, tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Sahira merasa inilah kesempatannya. Mungkin Tuhan memberinya momen untuk membuktikan bahwa dirinya bukan hanya istri dalam status. Ia ingin merawat Arga dengan tulus, bukan karena kewajiban, tapi karena di balik hatinya yang berkeping-keping, masih ada cinta yang diam-diam tumbuh, walau tak pernah diberi ruang untuk berkembang. Pagi itu, Sahira berdiri di dapur, mengaduk bubur ayam yang baru ia masak. Tangannya lincah menyiapkan air hangat, handuk, termos kecil, dan obat penurun panas yang dibelinya dari apotek. Di atas nampan, ia menyusun semuanya dengan hati-hati, memikirkan cara menyuapi Arga tanpa membuat pria itu merasa terganggu. Ia tersenyum kecil. "Semoga Mas mau makan walau cuma sedikit," gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri.
Tapi tepat saat ia melangkah menuju kamar, langkahnya terhenti. Pintu kamar yang tadi ia tutup rapat, terbuka. Pelan-pelan, ia mendekat. Dan saat tubuhnya sampai di ambang pintu, ia membeku. Di dalam, seorang perempuan duduk di tepi ranjang. Rambut panjangnya terurai rapi, tangannya menggenggam handuk yang ia tempelkan ke dahi Arga dengan lembut. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan yang sangat intim. "Sayang, kamu tuh selalu keras kepala. Kalau lagi sakit gini, ya istirahat dulu, jangan sok kuat." Sahira menelan ludah. Matanya tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu Fanya. Perempuan itu masuk ke rumahnya, ke kamarnya, duduk di ranjang yang ia tempati bersama Arga, walau tak pernah benar-benar berbagi. Sahira berdiri kaku, masih membawa nampan dengan bubur yang mulai mendingin. Tangannya bergetar hebat. Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Tanpa sadar, ia memanggil, "Mas." Fanya menoleh. Wajahnya tidak terkejut, tidak merasa bersalah. Malah tersenyum tipis, angkuh. "Oh, kamu pasti Sahira, ya?" Suaranya tenang, seolah ini adalah hal yang biasa. Arga terbangun setengah sadar, mendengar suara Sahira. Tapi ia tidak langsung menjelaskan, tidak melarang, tidak mengejutkan. Ia hanya diam. Pandangannya masih berat karena demam, tapi cukup sadar untuk tahu siapa yang sedang ada di sampingnya dan siapa yang berdiri di ambang pintu. Sahira menahan napas, mencoba meredam emosi yang menyesakkan dada. "Kamu masuk rumah ini tanpa izin," ucapnya perlahan, tapi matanya bergetar menahan luka. Fanya tertawa kecil, sinis. "Tenang aja, aku cuma bantu rawat Arga. Kamu kelihatan sibuk di dapur, jadi kupikir, kenapa nggak aku aja yang jagain? Keluar." Satu kata itu meluncur dari bibir Sahira dengan tegas, walau suaranya serak. "Ini rumahku, dan dia, suamiku." Fanya berdiri pelan, tak terburu-buru, lalu meletakkan handuk ke atas nampan yang dibawa Sahira. Gerakannya halus, namun penuh penghinaan. "Kalau memang kamu istrinya, kenapa dia masih panggil aku saat sakit?" bisik Fanya di telinga Sahira sebelum berlalu. Sahira terdiam. Ia berdiri mematung, tak mampu bergerak. Tangannya masih menggenggam nampan yang kini terasa sangat berat. Berat karena luka, bukan karena bubur dan air panas. Saat langkah kaki Fanya menjauh dan suara pintu utama tertutup, barulah Arga berbicara. Suaranya lemah. "Sahira, jangan salah paham." Sahira menoleh. Tatapan matanya kosong, namun air matanya tak bisa dibendung. "Mas tahu dia datang?" Arga tidak menjawab. Diamnya adalah pengakuan yang lebih menyakitkan dari apapun. Sahira menunduk, menaruh nampan di meja samping ranjang, lalu duduk di sofa dekat jendela. "Waktu aku masak bubur itu, aku mikir, mungkin ini waktuku. Waktuku jadi istrimu. Tapi ternyata udah ada yang ngisi tempat itu, bahkan tanpa aku tahu." Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, Sahira menangis bukan hanya karena diabaikan, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang berani masuk ke dalam rumahnya, ke dalam ranjangnya, dan mengambil peran yang seharusnya menjadi miliknya, dan suaminya membiarkan itu terjadi. Ia bukan hanya merasa tak dicintai, tapi tak dihormati, tak dianggap. Sudah sebulan lebih sejak Fanya datang secara diam-diam ke kamar Arga dan duduk di sisi ranjang yang seharusnya menjadi milik Sahira. Sejak saat itu, ada yang berubah, dan bukan hanya pada Arga, tapi juga pada cara dunia memandang Sahira. Perlahan tapi pasti, pandangan sinis mulai bermunculan.
Kalimat-kalimat tajam yang tersembunyi dalam senyum pura-pura mulai dilemparkan ke arahnya. Dan semua itu, entah kenapa, bermula dari satu sumber, ibu mertuanya sendiri. Pagi itu, Sahira tengah menyiram tanaman di halaman belakang ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Dari balik jendela dapur, ia mengenali sosok yang keluar dari kendaraan itu, Nyonya Ratna, ibu kandung Arga, perempuan berwibawa, berharisma, dan sangat menjaga nama baik keluarga. Sahira segera menyekat tangannya, melepas celemek, dan membukakan pintu. "Assalamualaikum, Bu," ucapnya sopan. "Nyonya." Ratna masuk tanpa menjawab salam. Tumit sepatunya yang mahal mengetuk lantai marmer seperti irama penilaian. Baru juga jam 9, rumah masih belum rapi juga. "Kamu ini ngapain aja seharian, Sahira?" katanya, melirik ruang tamu. Sahira menunduk. "Saya baru selesai di taman, Bu. Mau lanjut bersih-bersih dalam." Dasar gadis panti. Mungkin kamu pikir rumah sebesar ini bisa kamu atur seenaknya." Kata itu menusuk. Gadis panti. Itu bukan kali pertama mertuanya menyebut status masa lalu Sahira dengan nada merendahkan. Tapi hari ini, ada nada tambahan di balik kata-kata itu, kecurigaan. Beberapa jam kemudian, saat mereka duduk di meja makan, Nyonya Ratna kembali menyentil hal yang sama. Awalnya tampak seperti obrolan biasa, tapi berubah cepat menjadi interogasi halus. "Sudah hampir setengah tahun kalian menikah, ya?" Sahira mengangguk. "Iya, Bu." "Tapi kok belum ada kabar baik?" tanya Nyonya Ratna sambil menyesap tehnya. "Kamu sehat, Sahira?" Sahira menegang. Pertanyaan itu terdengar normal, jika saja tidak disertai tatapan tajam dari mata ibu mertuanya yang tajam bak pisau. "Saya sehat, Bu. Saya dan Mas Arga juga." "Kalau sehat, ya harusnya sudah isi. Keluarga besar sudah mulai bertanya-tanya. Jangan sampai mereka pikir menantu saya ini kosong." Sahira terdiam. Ia tak bisa menjawab. Bukan karena tak tahu, tapi karena terlalu terkejut. Kata kosong itu terlalu kejam untuk dilontarkan tanpa perasaan. Terlalu menyakitkan untuk diterima tanpa alasan. Beberapa hari kemudian, fitnah itu menemukan bentuknya yang paling kejam. Sahira sedang menyetrika baju Arga di kamar ketika pembantu rumah tangga, Mbak Ina, dengan wajah cemas, mendekatinya pelan. "Mbak Sahira, maaf ya, saya nggak tahu harus bilang atau nggak. Tapi tadi saya dengar Bu Ratna nelpon sama seseorang, kayaknya Mbak Fanya." Sahira menoleh pelan. "Mbak dengar apa?" Bu Ratna bilang, katanya Mbak itu nggak bisa punya anak. Katanya Mbak Fanya yang bilang. Terus Bu Ratna ngomong, pantes Arga nggak betah, dia tuh cuma gadis yatim yang gak tahu diri. Sahira terdiam. Pakaian yang tengah ia setrika perlahan tergelincir dari tangannya. Wajahnya pucat. Ia mencoba berdiri tegak, tapi kakinya gemetar. Seolah dunia bergeser sedikit dari porosnya. "Terima kasih udah jujur, Mbak Ina," bisiknya lirih. Ia berjalan keluar kamar dan menuju laci meja rias. Di sana, tertumpuk hasil pemeriksaan dari klinik fertilitas. Ia sudah menjalani cek kesehatan diam-diam. Dan hasilnya, normal. Ia sehat. Ia bisa hamil. Tapi mereka belum pernah berusaha, karena Arga tidak pernah menyentuhnya. Karena sejak awal, Arga tidak pernah memberinya kesempatan untuk menjadi istri seutuhnya. Sore itu, setelah Arga pulang kerja, Sahira memberanikan diri bicara. Mereka duduk di ruang makan. Arga menyantap makan malam tanpa banyak bicara. "Mas,
Sahira membuka suara. HM. Aku dengar ibu bicara sama Fanya. Arga meletakkan sendoknya. Wajahnya berubah. Kamu nguping? Bukan aku yang nguping. Mbak Ina nggak sengaja dengar. Katanya, Fanya bilang aku mandul. Lalu ibu menyebarkannya. Padahal Mas tahu kan, aku sudah cek kesehatan. Dan hasilnya baik. Arga menarik napas. Jangan bawa-bawa ibu ke masalah kalian berdua. Kami berdua? Sahira menyipitkan mata. Ini bukan masalah aku dan Fanya. Ini tentang Mas yang diam. Mas membiarkan dia masuk ke rumah ini. Dan sekarang Mas membiarkan dia menyebar fitnah soal aku. Aku nggak pernah nyuruh dia ngomong kayak gitu. Tapi Mas juga nggak pernah hentikan dia. Arga berdiri. Aku capek. Kamu selalu drama. Sahira berdiri juga, air matanya jatuh satu persatu. Aku drama? Mas tahu nggak rasanya dituduh mandul oleh mertua sendiri? Dicemooh hanya karena aku bukan siapa-siapa? Aku ini istri Mas. Aku bukan perempuan jalanan yang Mas bawa masuk rumah cuma buat pamer. Aku berusaha jadi istri yang baik. Mas? Tapi Mas biarkan orang lain hancurin aku tanpa Mas bicara satu kata pun. Arga menatapnya, tak menjawab. Dan di saat itu juga, Sahira tahu, ia sendirian. Hari itu langit tampak mendung. Seakan langit pun bersedih untuk sesuatu yang akan segera pecah. Sahira baru saja selesai menyiapkan teh hangat di ruang keluarga. Seperti biasa, dengan piring-piring kue kecil yang disusun rapi di atas nampan. Ia tahu ibu mertuanya, Nyonya Retno, akan datang siang ini. Tapi yang tidak ia tahu adalah bahwa kedatangan kali ini akan menjadi penentu akhir dari tempatnya berpijak. Langkah hak tinggi Bu Retno terdengar mantap di lorong rumah. Aura dingin langsung memenuhi ruangan, dan meskipun tak ada kata yang keluar, Sahira bisa merasakan ada sesuatu yang tak beres. Duduk, suara Bu Retno tenang, namun penuh tekanan. Sahira menurut. Tangannya gemetar saat menuangkan teh ke cangkir porselen. Arga duduk di sisi lain, bersandar di sofa, namun tak menatap siapapun. Retno, panggil Sahira pelan, berusaha tetap hormat, ada yang ingin ibu bicarakan. Bu Retno menatapnya, lama, sebelum akhirnya meletakkan tas tangannya di meja dengan suara keras. Ada. Dan saya harap kamu tidak mengambil ini secara pribadi. Meskipun, kenyataannya, ini memang tentang kamu. Sahira menelan ludahnya. Sudah 6 bulan kamu menikah dengan anak saya. Tapi tidak ada perkembangan apa-apa. Tidak ada kabar baik. Tidak ada cucu. Ibu, suara Sahira mulai bergetar. Saya dan Arga, kami belum benar-benar. Cukup, potong Bu Retno tajam. Saya tahu apa yang terjadi. Arga tidak mau menyentuhmu. Dan saya mengerti. Bagaimana mungkin seorang pria sepertinya bisa jatuh cinta pada seorang gadis panti? Sahira merasakan jantungnya seperti diremas. Ia mengedarkan pandang ke arah Arga. Tapi pria itu hanya duduk diam, seperti patung yang tidak bernyawa. Tak menatapnya, tak bersuara. Dan sekarang, setelah semua ini, saya putuskan, kamu tidak pantas tinggal di rumah ini lagi. Sahira terkejut. Ibu, maksud ibu? Kemasi barang-barangmu. Hari ini juga, kamu harus keluar dari rumah ini. Ibu, tolong, beri saya waktu. Saya tidak tahu harus kemana. Saya ke tempat asalmu, panti asuhan, atau kemanapun. Tempat seperti itulah yang pantas buatmu. Dan sekali lagi, Sahira menatap Arga. Wajah yang dulu membuatnya tenang,
kini menjadi sosok asing yang mengkhianati kepercayaan terakhir dalam dirinya. "Arga," bisiknya pelan, penuh harap. "Mas bilang sesuatu. Tolong." Tapi Arga tetap diam. Tak ada sepatah kata pun. Hanya tatapan kosong yang menolak bertanggung jawab. Dan di detik itu, dunia Sahira runtuh. 1 jam kemudian, koper merah yang sudah usang berada di tangga depan rumah megah itu. Sahira berdiri dengan wajah pucat, matanya sembab. Ia mengenakan mantel tipis, memeluk tubuhnya sendiri karena udara mulai dingin. Langkah-langkahnya terdengar lirih menuruni anak tangga, seperti seseorang yang baru saja keluar dari ruang sidang yang menghukum hidupnya. Mbak Ina, pembantu yang paling dekat dengannya, berdiri tak jauh. "Mbak Sahira, saya ikut sedih. Tapi Mbak kuat?" "Ya, Mbak pasti kuat." Sahira tersenyum kecil. Senyum yang dipaksakan, penuh luka. "Terima kasih, Mbak Ina, sudah anggap saya manusia selama ini." Mobil jemputan dari panti asuhan berhenti di depan pagar. Sopirnya mengenali Sahira dan turun dengan cepat, membantunya membawa koper. Sebelum masuk ke dalam mobil, Sahira menoleh sekali lagi. Rumah itu berdiri kokoh, angkuh, dan mewah. Tapi baginya, rumah itu hanyalah bangunan kosong yang tak pernah memberinya kehangatan. Di jendela lantai 2, Arga berdiri. Diam. Menatap kepergiannya. Tapi tak ada satu gerakan pun, tak ada isyarat tangan, tak ada langkah untuk menghentikannya. Dan bagi Sahira, itu lebih dari cukup. Ia benar-benar tidak diinginkan. Di dalam mobil, air mata Sahira akhirnya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia bukan menangis karena kehilangan rumah, tapi karena kehilangan harapan. Harapan bahwa cinta bisa tumbuh dari keterpaksaan. Harapan bahwa pernikahan bisa dibangun dengan kesabaran. Dan harapan bahwa seseorang akan memilihnya, di saat ia sudah menyerahkan segalanya. Ruangan itu sepi. Hening yang aneh, seperti ruang tunggu rumah sakit saat tengah malam. Sahira duduk di kursi kayu tua di sudut kantor notaris yang dingin. Tak ada perhiasan di jemarinya, tak ada sisa-sisa kebanggaan sebagai menantu keluarga hartawan. Yang ada hanya selembar kertas putih di depannya, dan sebuah pulpen hitam. Surat cerai. Semuanya begitu tenang. Terlalu tenang, hingga rasanya menusuk dada. Tak ada drama, tak ada tangisan, tak ada suara tinggi atau bantingan pintu. Hanya lembaran hukum yang memisahkan dua nama yang pernah, setidaknya secara sah, diikat sebagai suami istri. Arga duduk di seberangnya. Rapi. Wajahnya datar. Seperti sedang menandatangani kontrak bisnis, bukan mengakhiri sebuah ikatan suci. Tidak ada tatapan bersalah, tidak ada penyesalan. Hanya keheningan dan waktu yang berjalan terlalu lambat. "Silakan ditandatangani, Bu Sahira," ucap notaris itu, sopan namun datar. Seolah ini perkara administratif biasa. Sahira menunduk. Tangannya sempat gemetar saat meraih pulpen, tapi ia menahannya. Ia tak mau terlihat lemah di depan Arga. Tidak lagi. Air matanya sudah habis. Tumpah berhari-hari dalam sunyi, dalam doa-doa yang tak pernah terkabul. Dengan satu tarikan napas dalam, ia menuliskan namanya. Tanda tangannya sempurna. Tegas. Tanpa goyah. Selesai. Begitu saja. Perempuan yang dulu diboyong masuk rumah mewah itu, kini sudah resmi menjadi masa lalu. Istri yang tak pernah disentuh, yang tak pernah dicintai, kini tak lagi punya ikatan apa-apa. Sahira berdiri pelan, mengangguk singkat kepada notaris, lalu berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Arga tetap di kursinya. Masih diam. Tidak menahan, tidak berkata apapun.
Sahira tidak berharap. Karena harapan terakhirnya telah mati, pada hari ia diusir tanpa pembelaan dari pria yang seharusnya menjadi pelindungnya. Beberapa minggu berlalu. Sahira kini tinggal di kamar kecil di belakang warung kopi milik Pak Mahfud, tetangga lama panti asuhan. Ia membantu jaga warung di pagi hari dan menjahit baju pesanan warga di malam harinya. Kehidupan sederhana yang jauh dari kemewahan rumah Arga, tapi setidaknya di sini ia merasa diakui sebagai manusia. Suatu sore, setelah hujan gerimis yang mengguyur kota, Sahira sedang mengelap meja ketika suara TV kecil di pojok warung menarik perhatiannya. Tayangan infotainment sore sedang menyiarkan liputan pernikahan mewah pewaris keluarga Kusuma, Arga dan Fanya. Sahira tertegun. Di layar itu, tampak Arga berdiri gagah dalam setelan jas putih gading. Senyumnya merekah, senyum yang dulu tak pernah ia lihat ditujukan untuk dirinya. Dan di sampingnya, Fanya tampak sangat memesona dalam gaun pengantin bertabur kristal. Tangan mereka saling menggenggam erat, wajah mereka penuh cinta, dan tawa para tamu menggema meriah. Pernikahan impian diadakan di ballroom Hotel Bintang 5, dihadiri publik figur dan pejabat penting. Cinta lama yang bersatu kembali. Kisah bahagia Arga dan Fanya yang menginspirasi banyak orang. Suara pembawa acara di TV menusuk telinga Sahira, seperti pisau kecil yang digoreskan perlahan. Tangannya refleks mengepal kain lap. Inspirasi, gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Ia hanya berdiri mematung, sementara pelanggan lain menonton dengan antusias. Kaya banget ya itu pengantinnya, kata seorang ibu-ibu. Cocok banget mereka, kayak raja dan ratu. Sahira tersenyum tipis. Tapi di balik senyum itu, ada gemuruh emosi yang tak terbendung. Ia memalingkan wajah, berjalan ke belakang warung. Dan di sana, di dalam bilik kecil yang menjadi tempat tidurnya, ia membiarkan air matanya tumpah tanpa suara. Bukan karena ia masih mencintai Arga, tapi karena ia sadar betapa mudahnya seseorang digantikan. Betapa cepatnya sebuah janji bisa dilupakan. Dan betapa murahnya nilai seorang perempuan ketika ia tidak bisa memberi keturunan. Ketika asal-usulnya dianggap tak cukup elit untuk disandingkan. Ia mengingat semua luka, semua diam, semua penghinaan, semua ketidakadilan yang harus ia telan sendirian. Namun saat menatap cermin kecil di dinding, Sahira bersumpah. Aku bukan perempuan lemah, bisiknya sambil menyeka air mata. Kalian telah membuangku, tapi aku akan membangun hidupku kembali. Dan suatu hari, kalian akan melihatku berdiri, tanpa bantuan siapapun. Hari itu, Sahira berhenti menjadi korban. Ia mulai menulis ulang takdirnya sendiri. Tak ada yang tahu kemana Sahira pergi setelah hari itu. Ia menghilang dari peta kehidupan Arga dan keluarga Kusuma tanpa jejak. Tak ada kabar, tak ada unggahan media sosial, bahkan panti asuhan tempatnya dibesarkan pun tak tahu kemana ia melangkah. Sahira seperti menghapus dirinya dari dunia yang dulu menelannya hidup-hidup. Namun sesungguhnya, ia tidak menghilang. Ia sedang tumbuh. Di kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, Sahira menjejakkan kaki dengan satu koper lusuh dan sebuah mimpi yang terlalu besar untuk tubuhnya yang kurus. Ia menyewa kamar kos kecil di pinggiran kota industri, hidup dari uang hasil kerja paruh waktu di kafe malam hari, dan mengisi survei daring setiap pagi. Tapi ia tidak mengeluh. Untuk pertama kalinya, ia hidup tanpa tekanan, tanpa tatapan menghina, tanpa suara ibu mertua yang menusuk, tanpa keheningan dingin dari Arga. Dan untuk pertama kalinya juga, ia mendaftar kuliah. Beasiswa dari program pemerintah mengizinkannya masuk jurusan manajemen bisnis dan inovasi teknologi di universitas negeri ternama. Ia belajar dengan giat,
Bukan untuk membuktikan sesuatu pada siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk menjawab luka-lukanya dengan pencapaian. Setiap malam setelah shift cafe, Shahira akan duduk di bawah lampu meja kosnya yang temaram, menatap laptop bekas sambil membaca artikel tentang startup, pemasaran digital, dan e-commerce. Dunia teknologi membiusnya, membuat pikirannya melompat jauh dari masa lalu. Ia mulai mengembangkan ide bisnis kecil-kecilan, platform berbasis AI untuk UMKM agar bisa go digital tanpa perlu paham teknologi. Ia tak punya investor. Tapi ia punya semangat yang menyala dan ketekunan tanpa batas. Suatu hari, dalam acara kompetisi proposal bisnis kampus, Shahira berdiri di depan audiens mengenakan blazer sederhana dan hijab berwarna abu lembut. Tangannya gemetar, tapi matanya mantap. Platform ini saya beri nama Shahira Hub. Misi utamanya adalah membangun jembatan teknologi bagi pelaku usaha kecil yang tak tersentuh digitalisasi. Semua mendengarkan. Tapi satu orang menatapnya lebih dalam dari yang lain. Seorang pria parubaya berwajah tenang dan berjas hitam. Namanya Damar Wibisono, seorang mentor bisnis dan investor terkemuka di bidang teknologi inklusif. Setelah presentasi selesai, ia menghampiri Shahira yang masih sibuk membereskan laptopnya. "Bagus sekali," katanya dengan suara hangat. "Idemu tak hanya visioner, tapi juga punya hati. Kau pernah menjalani kesulitan dari bawah, bukan?" Shahira mengangguk pelan. "Saya pernah kehilangan banyak hal, tapi saya tak ingin kehilangan kesempatan untuk berarti." Damar tersenyum. "Mari kita bicara lebih lanjut. Aku yakin idemu ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan aku ingin jadi bagian dari perjalananmu." Beberapa bulan kemudian, hidup Shahira berubah. Ia mendapat pendanaan awal untuk membangun Shahira Hub dengan kantor kecil di sebuah ruang coworking modern. Ia mempekerjakan 2 mahasiswa lulusan teknik informatika dan 1 content writer. Mereka bukan tim besar, tapi mereka punya satu kesamaan, semangat untuk membawa perubahan nyata. Shahira mulai dikenal di lingkaran startup lokal. Ia diundang menjadi pembicara untuk kisah inspiratifnya sebagai perempuan muda dari latar panti asuhan yang bangkit setelah perceraian. Wajahnya muncul di artikel digital, bukan sebagai mantan istri Arga Kusuma, tapi sebagai founder muda yang visioner. Namun Shahira tidak mengejar ketenaran. Ia hanya mengejar satu hal, kebebasan. Kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Untuk membentuk masa depan dengan tangannya sendiri. Dan yang terpenting, kebebasan untuk tidak lagi dikendalikan oleh cinta yang salah, oleh status yang dipaksakan, atau oleh pandangan sinis yang merendahkan masa lalunya. Sore itu, Shahira duduk di balkon apartemennya yang sederhana namun nyaman. Di tangannya, secangkir teh hangat mengepul. Ia membuka email, ada undangan untuk menjadi pembicara di Forum Wirausaha Wanita Nasional. Di luar, langit senja membakar jingga. Ia tersenyum pelan. Bukan senyum karena seseorang di ujung layar ponsel, tapi senyum untuk dirinya sendiri. Untuk semua luka yang ia peluk, untuk semua tangis yang tak dilihat siapapun, untuk semua malam yang ia lewati dengan dada sesak tapi kepala tegak. Hari ini, Shahira tidak lagi menjadi bayangan siapapun. Ia telah menjadi cahaya bagi dirinya sendiri. 5 tahun bukan waktu yang sebentar, namun juga bukan waktu yang cukup panjang bagi luka untuk benar-benar hilang. Tapi bagi Shahira, 5 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengubah takdirnya. Perlahan tapi pasti, luka-luka lama yang dulu sempat membuatnya jatuh tersungkur, kini menjadi bara yang menghangatkan semangat dan menyulut ambisinya. Ia tak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Ia berlari, menantang dunia, membangun sesuatu dari puing-puing masa lalu.
Perusahaan kecil itu dulu dimulai dari sebuah ruangan sempit berukuran 4x5 meter di lantai 2 bangunan tua, tanpa pendingin ruangan, dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Tapi ruangan itu saksi dari awal mula Sfaratek berdiri. Sfaratek bukan sekadar startup teknologi biasa. Di dalamnya tertanam filosofi hidup Sahira. Sfara, yang berarti suara, adalah harapan bahwa suatu hari, setiap orang kecil yang pernah dibungkam bisa punya suara dalam hidupnya sendiri, termasuk dirinya. Produk unggulannya adalah sistem teknologi adaptif yang membantu UMKM menjalankan bisnis berbasis digital. Dari pengelolaan inventaris, pemasaran berbasis AI, sampai dengan laporan keuangan otomatis. Sahira ingin para pengusaha kecil tidak merasa kecil, hanya karena tak mengerti teknologi. Tahun demi tahun berlalu. Sahira tidak hanya bekerja. Ia mencurahkan jiwa. Ia tidak hanya membangun sistem. Ia membangun kepercayaan dari klien, dari timnya, dan yang terpenting, dari dirinya sendiri. Malam-malam tanpa tidur sudah jadi hal biasa. Telinganya akrab dengan suara notifikasi masuk dari investor, presentasi daring, debugging system, bahkan komplain pelanggan. Tapi Sahira tak pernah mengeluh. Ia tahu, ini harga dari kebebasan yang dulu ia perjuangkan. Sampai akhirnya, pada tahun kelima, sebuah tawaran datang yang mengubah segalanya. Perusahaan teknologi internasional yang bermarkas di Singapura, Trident Global, melirik Sfaratek. Dalam waktu 2 bulan, proses due diligence dan valuasi perusahaan berjalan cepat, dan kesepakatan besar pun tercapai. Sfaratek resmi diakuisisi. Banyak startup merayakan momen seperti ini dengan pesta besar dan publikasi meriah. Tapi tidak Sahira. Tak ada selebrasi. Tak ada siaran pers. Tak ada wajahnya terpampang di majalah bisnis. Semua berjalan senyap. Seperti perempuan yang telah terbiasa hidup dalam senyap. Di sebuah ruangan rapat mewah di lantai 38 gedung Trident Tower Jakarta, para petinggi perusahaan induk memperkenalkan CEO baru. Sahira Amalia, founder Sfaratek, akan mengambil posisi sebagai CEO regional untuk Asia Tenggara. Beliau akan memimpin integrasi sistem digital baru ke dalam jaringan Trident. Para eksekutif bertepuk tangan. Tapi Sahira hanya mengangguk kecil. Dalam balutan blazer hitam dan kemeja putih bersih, wajahnya terlihat tenang, namun sorot matanya tajam. Sudah lama ia tak tersentuh kamera media. Ia menolak setiap wawancara, menolak eksposur, dan tak pernah membuka profil LinkedIn miliknya untuk umum. Baginya, dunia barunya bukan tempat untuk balas dendam. Ini adalah tempat untuk bertumbuh dan menang dengan cara paling elegan. Di balik semua pencapaiannya, Sahira masih hidup sederhana. Ia memilih tinggal di apartemen minimalis dekat kantor, memasak sendiri, membaca buku setiap malam, dan sesekali mengunjungi panti asuhan tempat ia dibesarkan, membantu adik-adik asuhnya mendapatkan akses pendidikan yang lebih layak. Ia bukan lagi Sahira yang dulu. Tapi ia juga tidak berubah jadi seseorang yang asing. Ia hanya menjadi versi terbaik dari dirinya. Versi yang lahir dari luka, disusun dari kehilangan, dan dibentuk oleh pilihan-pilihan sulit yang ia buat sendiri. Di depan kaca besar ruang kerjanya, Sahira berdiri sambil menatap cahaya kota Jakarta malam hari. Gemerlap lampu memantul di jendela, seolah menyambutnya. Tangannya menggenggam secangkir teh jahe, aroma hangatnya membawa ketenangan. Dalam hatinya, ia berbisik pelan. Aku pernah dihinakan karena latar belakangku, ditinggalkan karena tak sempurna, disingkirkan karena tak berguna. Tapi lihatlah aku kini, tak perlu mereka tahu, karena aku tak butuh pengakuan. Yang aku butuh, hanya kedamaian. Tapi dunia belum selesai dengannya.
Karena ketika Sahira akhirnya menemukan tempatnya berdiri, Arga kembali muncul, dengan luka, dengan penyesalan, dan dengan mata yang tak lagi setajam dulu. Namun kali ini, Sahira bukan lagi perempuan yang akan runtuh hanya karena sebuah tatapan. Kota itu tak banyak berubah. Masih dengan jalanan yang ramai, lampu lalu lintas yang sering macet, dan aroma hujan di aspal yang mengingatkan Sahira pada masa-masa ketika ia menunggu bus sambil menahan lapar. Tapi kini, ia tak lagi berdiri di halte dengan tas jinjing dan hati yang penuh luka. Ia datang sebagai CEO baru dari perusahaan induk global, dengan agenda restrukturisasi menyeluruh. Namun, siapa sangka jejak langkahnya membawanya kembali ke akar luka yang selama ini ia kubur dalam-dalam, tempat Arga masih bekerja. Perusahaan anak yang akan kamu benahi adalah Dharma Cipta Teknologi, salah satu partner lokal kita. Mereka punya potensi, tapi manajemen internalnya kacau, ujar Nirmala, Direktur Utama Wilayah Asia Pasifik, saat rapat internal di Singapura. Sahira mengangguk. Ia sudah mempelajari laporan keuangan perusahaan itu, menemukan banyak celah yang bisa dibenahi. Tapi ada satu nama dalam struktur organisasi yang membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Arga Pradipta, manajer operasional. Tiba-tiba, nama itu bukan sekadar huruf-huruf mati di selembar kertas. Itu adalah luka yang kembali berdetak, nyeri yang merayap dari dasar hatinya hingga ke ubun-ubun. Tapi ia tak berkata apapun. Ia tak mundur. Ia hanya tersenyum kecil. Kalau takdir menempatkan kita di panggung yang sama lagi, maka kali ini, aku yang pegang naskahnya. Hari itu, langit kota mendung ketika mobil hitam berhenti di halaman kantor Dharma Cipta Teknologi. Para staf keluar menyambut dengan wajah gugup. Belum ada yang tahu siapa CEO baru yang ditunjuk perusahaan induk. Rumor mengatakan, dia muda, visioner, dan sangat tertutup dari media. Pintu mobil terbuka. Langkah pertama Sahira menginjakkan kaki di tempat itu seperti bunyi jam berdentang, menggetarkan. Rambutnya ditata rapi, wajahnya polos tanpa banyak makeup, tapi sorot matanya tajam dan penuh wibawa. "Selamat pagi, Ibu CEO," sambut salah satu staf gugup. "Selamat pagi. Tolong kumpulkan seluruh manajer untuk rapat evaluasi pukul 10. Tanpa pengecualian, ucapnya tegas. Di lantai atas, di ruangannya yang dulu sempat jadi mimpi jauh baginya, Arga sedang menatap layar komputer, hingga salah satu staf mengetuk pintu dengan napas memburu. "Pak Arga, manajemen pusat datang. CEO-nya, perempuan. Dan dia minta semua manajer hadir, termasuk Bapak." Arga mengernyit. Perempuan? Ruang rapat menjadi saksi dari pertemuan yang tak pernah ia duga akan terjadi. Ketika pintu dibuka, dan Sahira melangkah masuk, wajah tanpa ragu, mata yang tak lagi mengenal iba, Arga tercekat. Ia berdiri, tak percaya. Nafasnya tercekat. Dunia serasa membalik arah. Sahira?" Gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Tapi Sahira tak menoleh. Ia berjalan menuju kursi utama, meletakkan map di meja, dan membuka rapat tanpa ekspresi pribadi. "Selamat pagi semuanya. Saya Sahira Amalia, CEO regional dari Trident Group. Mulai hari ini, saya akan memimpin restrukturisasi total di Dharma Cipta Teknologi. Tidak ada kompromi. Tidak ada istimewa. Jika Anda tidak bisa bekerja dengan integritas dan efisiensi, maka pintu keluar terbuka lebar." Suasana hening. Arga terduduk lemas. Wajahnya pucat, seperti baru saja dilindas kebenaran masa lalu. Perempuan yang dulu ia tinggalkan, yang ia abaikan tanpa pembelaan saat diusir, yang ia ceraikan tanpa belas kasih, kini duduk di kursi tertinggi, memegang masa depannya dengan tangan dingin.
Beberapa hari kemudian, Arga mencoba berbicara padanya. Ia menunggu di luar ruang kerja Sahira, dengan gugup seperti pegawai magang. Tangannya berkeringat, langkahnya gemetar. Ketika Sahira keluar, Arga berdiri. "Sahira, boleh bicara sebentar?" Sahira menatapnya sejenak. Senyum tipis menghiasi wajahnya, senyum profesional yang tak menyisakan ruang untuk masa lalu. "Untuk hal pribadi, silakan kirim email. Untuk urusan profesional, Anda bisa hubungi sekretaris saya." Dan ia berjalan pergi. Ringan, tegas, tanpa beban. Karena Sahira tahu, di kota lama ini, ia bukan lagi perempuan yang pernah diusir karena tak bisa memberikan cucu. Ia adalah CEO yang kini punya kuasa, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa ia mampu berdiri, bahkan ketika semua orang berharap ia jatuh. Pagi itu, langit tampak cerah, namun hati Arga justru dipenuhi awan kecemasan. Beberapa hari terakhir, perusahaan tempatnya bekerja dilanda ketegangan internal. Rumor beredar bahwa perusahaan telah diakuisisi oleh investor besar, dan seorang pemilik baru akan datang hari ini, langsung melakukan evaluasi dan meninjau ulang seluruh manajemen. Semua karyawan diminta hadir dalam pertemuan khusus, termasuk Arga sebagai manajer operasional. Ia berdiri di ruang rapat dengan jantung berdebar. Jasnya rapi, dasinya tertata sempurna, tapi tangannya dingin. Satu demi satu rekan kerja berkumpul, berbisik pelan, membicarakan siapa kira-kira pemilik baru itu. Katanya, CEO-nya perempuan, masih muda, tapi tajam, bisik salah satu staf. Dengar-dengar, dia nggak pernah tampil di media, tapi perusahaan-perusahaan besar tunduk padanya. Tambah yang lain. Arga menarik napas dalam. Ia belum tahu siapa yang akan masuk lewat pintu itu. Ia belum tahu bahwa hidupnya, sekali lagi, akan diguncang oleh wanita yang pernah ia lepas dengan begitu mudahnya. Pintu ruang rapat terbuka perlahan. Langkah kaki berhak tinggi bergema di seluruh ruangan. Semua mata tertuju ke arah pintu. Arga ikut menoleh, dan detik itu juga dunia seakan berhenti berputar. Perempuan yang melangkah masuk mengenakan setelan hitam elegan, tubuhnya tegap, auranya memancarkan wibawa dan percaya diri yang luar biasa. Rambutnya disanggul anggun, dan sorot matanya tajam, penuh perhitungan, penuh kekuatan. Dan ketika mata mereka bertemu, Arga membeku, lidahnya keluh, kakinya lunglai, pandangannya buram. "Sahira?" bisiknya pelan, nyaris tak terdengar, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sahira berhenti sejenak, menatap Arga dari ujung ruangan dengan tatapan datar, bukan benci, bukan dendam, hanya tatapan dari seorang wanita yang telah berdamai dengan masa lalunya, dan menang. Ia tersenyum kecil, senyum profesional yang dingin tapi elegan, lalu berkata, "Selamat pagi. Saya Sahira Amalia, CEO dari Sfaratek Global. Mulai hari ini, perusahaan ini berada di bawah kepemimpinan saya." Suasana ruangan mendadak senyap. Hanya terdengar napas tertahan dari mulut Arga, yang masih berdiri terpaku di tempatnya, matanya tak berkedip. Bagaimana mungkin? Perempuan yang dulu ia campakan, yang ia biarkan diusir oleh ibunya tanpa sepatah pembelaan, kini berdiri di hadapannya sebagai pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Bukan lagi sebagai istri tak berguna dari keluarga kaya, tapi sebagai pemimpin bisnis besar dengan reputasi internasional. Sahira duduk di kursi kepala, membuka laptop, lalu memulai rapat dengan kalimat yang membuat jantung Arga makin remuk. "Saya tidak datang ke sini untuk melihat wajah lama. Saya datang untuk bekerja. Yang tidak mampu mengikuti ritme saya, silakan keluar dari sekarang." Semua orang terdiam. Arga menunduk.
Ada sesuatu yang tenggelam dalam dirinya. Harga diri, penyesalan, dan rasa kehilangan yang perlahan menusuk dari dalam. Saat semua orang mulai mencatat, dan rapat berjalan dengan intensitas tinggi, Arga hanya bisa duduk kaku. Hatinya kacau. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, ingin mengatakan sesuatu, tapi apalah arti kata-kata ketika waktu sudah berbicara lebih dulu? Di parkiran, usai rapat, Arga nekat menunggu. Langkah Sahira terdengar pelan saat ia menuju mobil hitamnya. Arga memanggil, pelan namun penuh harap. Sahira. Sahira berhenti, menoleh. Namun tatapannya tetap tenang, nyaris tak menyisakan emosi apapun. Aku tahu aku salah. Tapi, aku cuma minta waktu 5 menit untuk bicara. Bukan sebagai pegawai, tapi sebagai seseorang yang pernah bersamamu. Sahira menatapnya sejenak. Hening beberapa detik. Lalu ia menjawab dengan lembut tapi tajam. Waktu 5 menit itu dulu kamu pilih untuk diam saat aku diusir dari rumah. Sekarang, waktuku bukan untuk masa lalu. Tanpa menunggu jawaban, Sahira masuk ke mobilnya. Pintu tertutup. Mobil melaju pergi, meninggalkan Arga berdiri di parkiran, sendirian, menatap kepergian seseorang yang dulu ia kira tak akan pernah berarti apa-apa. Namun ternyata, dialah segalanya yang kini tak bisa ia miliki kembali. Sudah 3 minggu sejak pertemuan mengejutkan itu. Namun setiap pagi Arga bangun dengan dada terasa berat. Tatapan tajam dan sikap dingin Sahira, wanita yang dulu ia tinggalkan tanpa pertimbangan, kini menjadi bayangan tetap dalam pikirannya. Ego laki-lakinya terinjak-injak. Bukan hanya karena Sahira telah kembali dengan posisi lebih tinggi, tapi karena dunia seolah berbalik arah, menempatkannya di bawah bayang-bayang perempuan yang dulu ia anggap tak pantas. Di kantor, suasana juga berubah. Setiap langkah Sahira menggetarkan ruang. Keputusan-keputusan strategisnya tegas, tak bisa ditawar. Sahira tak hanya cantik dan berwibawa, tapi juga cerdas, tajam, dan tak bisa dikendalikan oleh siapapun. Dan itu membuat Arga semakin gelisah. Suatu siang, saat rapat evaluasi kinerja diadakan secara tertutup dengan jajaran manajer, ketegangan tak terelakkan. Sahira mengenakan blazer hitam elegan dan blus putih polos. Rambutnya disanggul rapi, menunjukkan leher jenjangnya yang tegak. Wajahnya datar namun teduh. Tak ada sisa-sisa kelemahan dari Sahira yang dulu menangis dalam diam di pojok kamar. Ia duduk di ujung meja besar, menatap satu persatu peserta rapat, lalu membuka berkas laporan yang sudah ia beri highlight merah menyala. Saya sudah membaca semua laporan dari divisi operasional, ucap Sahira tenang. Dan saya kecewa. Ada kebocoran anggaran yang signifikan, proyek tertunda, dan tidak adanya kontrol pengawasan internal. Satu persatu manajer terdiam, menunduk, namun tidak dengan Arga. Ia menautkan jemarinya, duduk tegak, dan menatap Sahira dengan sorot mata sinis. Arga, Sahira melanjutkan, divisi Anda berada di posisi paling bawah dalam indeks efisiensi kerja. Jika ini terus berlanjut, kita akan lakukan audit internal dan rotasi jabatan. Beberapa manajer saling melirik. Suasana menegang. Tapi Arga tak terima begitu saja. Ia mengerutkan dahi, lalu tersenyum miring, seperti ingin menyudutkan. Audit? Rotasi? Katanya pelan, tapi penuh penekanan. Maksud Anda, saya akan dinilai oleh Anda? Oleh orang yang dulu bahkan tak paham apa-apa tentang manajemen operasional. Sahira tidak bereaksi. Arga melanjutkan, nadanya semakin nyaring, mengandung ejekan. Atau, ini cuma bagian dari skenario? Karena saya dengar-dengar, Anda bukan pemilik sebenarnya.
Hanya dititipkan oleh investor besar yang, entah simpati atau sekadar bermain-main dengan masa lalu Anda. Semua orang terpaku. Nafas tertahan di tenggorokan. Ucapan Arga seperti ledakan bom di ruangan yang sempit. Sahira menutup berkas dengan perlahan, lalu berdiri. Sepatu hak tingginya berderap pelan saat ia melangkah ke sisi meja tempat Arga duduk. Ia berhenti tepat di sampingnya, menatap ke bawah dengan sorot mata menusuk. "Tuan Arga," suaranya lembut, tapi penuh tekanan. "Saya memang pernah tidak tahu apa-apa. Tapi justru karena saya tidak tahu, saya belajar siang dan malam. Saat Anda tertawa bahagia bersama kekasih Anda, saya bergulat dengan deadline, laporan, dan rasa lapar. Saat Anda berpesta dalam kemewahan, saya duduk di pojok kafe, mengetik proposal demi proposal hanya untuk bisa membayar uang sewa." Ia menghela napas pelan. "Dan Anda bilang saya hanya titipan? Saya membangun Sfaratek dari sebuah ide di kepala, dari ruang kontrakan lembab, dari luka dan penghinaan yang Anda wariskan. Saya tidak dikasihani. Saya didukung karena saya punya kapasitas. Dan saya berdiri di sini, bukan karena belas kasihan siapapun, tapi karena saya pantas." Suara Sahira naik 1 oktav, menggema. "Anda pikir Anda masih bisa memperlakukan saya seperti dulu? Maaf, saya bukan Sahira yang akan diam saat diinjak. Hari ini, saya adalah atasan Anda. Dan jika Anda tak sanggup menerima kenyataan itu, Anda bebas keluar dari pintu ini kapanpun." Arga terdiam. Ia menelan ludah. Sorot matanya perlahan meredup. Saya hanya mengatakan fakta," katanya mencoba bertahan. Sahira mendekat, menunduk sedikit agar sejajar. "Fakta? Fakta bahwa Anda masih belum berdamai dengan harga diri Anda sendiri." Ia lalu berbalik, berjalan kembali ke kursinya. Rapat selesai. Setelah ruangan kosong, Arga terduduk lemas. Tangannya mengepal, wajahnya tegang. Tapi di balik amarah dan malu yang membakar dadanya, ada satu rasa yang perlahan menyelusup. Penyesalan. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Sahira telah berubah. Tak hanya dari cara berbicara, tapi dari cara memandang dirinya sendiri. Dan kini, Arga sadar ia bukan lagi pusat dunia Sahira. Ia hanyalah bagian dari masa lalu, yang sudah dikubur, ditinggalkan, dan tak akan pernah lagi dijadikan rumah. Hari itu, langit mendung seakan ikut merayakan sebuah akhir. Di lantai tertinggi gedung pusat PT Adiwira Group, ruang rapat eksekutif disiapkan dengan formalitas lengkap. Meja panjang berlapis kayu jati, botol air mineral yang tersusun rapi, dan layar besar yang menunjukkan satu judul. Restrukturisasi Organisasi dan Evaluasi Performa Q1 Q4. Para pimpinan divisi duduk dengan gugup. Mereka tahu, CEO baru akan berbicara hari ini. Sosok misterius yang hampir tak pernah tampil di media, namun dalam waktu singkat mengubah wajah perusahaan, mempercepat sistem kerja, memutus rantai kolusi lama, dan memangkas semua bentuk inefisiensi. Arga duduk di ujung kiri. Wajahnya tegang, tapi ia tetap mencoba tampak percaya diri. Ia mengenakan jas biru navy dan dasi merah marun. Tangannya memegang pulpen, berputar-putar tanpa arah. Sejak beberapa minggu lalu, ada desas-desus soal evaluasi manajemen. Dan ia merasa tidak tenang. Lalu pintu terbuka. Sepasang heels hitam melangkah masuk dengan mantap. Semua menoleh, dan beberapa langsung berdiri, refleks menghormati wanita itu. Sahira. Dengan setelan blazer hitam elegan, rambut digulung rapi, dan wajah yang kini tak lagi tampak rapuh, melainkan kokoh seperti benteng yang pernah diruntuhkan, dan kini dibangun ulang dengan besi dan batu. Tatapannya tajam,
tubuhnya tegak, dan suaranya saat menyapa. Selamat pagi. Terima kasih telah datang tepat waktu. Terdengar seperti perintah yang dibungkus senyum tipis. Semua terdiam, terkesima, dan mencoba menyembunyikan keterkejutan. Tapi tak ada yang lebih terpukul daripada Arga. Ia membeku. Matanya tak berkedip menatap wanita yang dulu ia hancurkan dengan keputusannya sendiri. Sahira, bisiknya, nyaris tak terdengar. Namun Sahira tak menoleh. Tak satu kali pun. Ia hanya berjalan ke depan, membuka laptop, dan menyambungkan ke layar besar. Presentasi dimulai. Saya tahu, ini pertemuan yang dinanti-nanti. Banyak perubahan terjadi beberapa bulan terakhir, dan saya paham jika ada rasa resah. Tapi perubahan ini bukan tanpa arah. Semua demi satu, kemajuan. Slide demi slide berjalan. Data keuangan, grafik performa, proyeksi pertumbuhan. Sahira menjelaskan dengan lancar dan tenang. Wibawanya menguasai ruangan. Tak satu pun orang berani menyela. Hingga akhirnya, Sahira berhenti di satu slide berjudul Evaluasi Kinerja dan Penyesuaian Sumber Daya. Hening. Detik itu seperti melambat. Sebagai bentuk komitmen kami terhadap profesionalisme, berikut adalah nama-nama yang mengalami pemutusan kontrak karena performa di bawah standar. Satu nama muncul pertama. Arga Wiratama, manajer operasional. Alasan pemutusan. Penurunan performa selama 3 kuartal berturut-turut. Ketidakhadiran tanpa alasan pada beberapa rapat strategis. Laporan buruk dari divisi produksi dan logistik. Keluhan dari bawahan terkait sikap arogansi dan tidak kooperatif. Arga membatu. Ia merasa seluruh darahnya turun ke kaki. Ruang terasa menyempit. Beberapa orang menoleh padanya, bingung dan tak percaya. Tapi Sahira tetap melanjutkan. Keputusan ini tidak diambil berdasarkan masa lalu. Ini murni hasil evaluasi kinerja. Perusahaan ini tidak dibangun dari belas kasihan atau hubungan personal. Tapi dari kerja keras, dedikasi, dan komitmen. Suara Sahira tajam namun dingin. Tak ada amarah. Tak ada dendam. Justru itu yang membuatnya begitu menusuk. Karena ketenangan itulah yang membuat semua terasa lebih menyakitkan. Arga berdiri perlahan. Suaranya gemetar menahan emosi. Jadi kau datang hanya untuk membalas dendam? Begitu, Sahira? Untuk pertama kalinya, Sahira menatapnya. Tatapan itu membuat Arga merasa telanjang. Tak ada tempat untuk sembunyi. Sahira melangkah pelan ke depan, berdiri tepat di hadapannya. Balas dendam, sahutnya dengan senyum tipis. Arga, kalau aku ingin membalas dendam, aku bisa menghancurkan hidupmu sejak awal aku kembali. Tapi aku tidak melakukannya. Aku bahkan memberi kesempatan. Tapi kau tetap sama. Masih berpikir dunia akan selalu tunduk padamu hanya karena nama keluargamu. Arga menatapnya, matanya mulai memerah. Ia ingin membela diri, tapi tak ada kata yang bisa keluar. Sahira melanjutkan, suaranya pelan namun jelas. Dulu aku adalah istri yang kau buang karena kau pikir aku tak berharga. Kini aku berdiri di sini bukan untuk menuntut pengakuan, tapi untuk menunjukkan bahwa apa yang kalian anggap hina, bisa jadi jauh lebih berharga dari apa yang kalian banggakan. Tangannya terangkat, menunjuk nama Arga di layar. Kau tak dipecat karena aku mantan istrimu, Arga. Tapi karena kau tak becus. Dan perusahaan ini tidak bisa disandera oleh egomu. Arga terduduk kembali, matanya tertunduk. Tangannya mengepal, tapi tak bisa menolak kenyataan. Sementara Sahira kembali ke podium.
Surat resmi akan diserahkan HRD siang ini. Kita semua sedang membangun ulang sesuatu yang besar. Dan hanya mereka yang siap berkembang yang akan ikut di dalamnya. Tepuk tangan tak ada. Ruang tetap hening. Sahira menutup laptopnya, lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Seorang sekretaris membukakan pintu. Ia melangkah pergi, meninggalkan ruangan itu dengan langkah pasti. Arga masih duduk di sana, tenggelam dalam diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu rasanya kalah total. Dan menyakitkan, kekalahan itu datang dari wanita yang dulu ia anggap hanya gadis panti asuhan tak tahu diri. Padahal kini, gadis itu berdiri di atas panggung. Dan ia dikeluarkan dari permainan. Malam itu langit hujan. Petir menyambar sesekali, seolah ikut menyuarakan badai yang sedang berkecamuk dalam dada Arga. Ia pulang dengan langkah berat, jasnya basah karena tak sempat meneduh. Pintu rumah mewah itu terbuka sendiri karena ia dorong kasar. Tas kerja dilempar ke sofa, dasi dicabut dengan emosi yang meledak-ledak. Fanya, yang tengah sibuk dengan ponsel dan maskeran di ruang keluarga, hanya melirik sekilas. "Kamu kenapa sih? Gaya masuk rumah kayak mau banting dunia." Arga menatapnya tajam. Matanya merah, penuh amarah dan kehancuran. Ia tak menjawab, hanya menghembuskan napas panjang, lalu membalikkan badan dengan gusar. Sahira pecat aku, Van." Suaranya menggelegar, pecah oleh ego yang baru saja diinjak-injak. Fanya mengangkat alis, masih dengan nada sinis dan malas. "Ya terus kenapa? Emangnya aku bisa bantu? Bukan aku yang nyuruh kamu santai-santai selama ini, kan?" Arga melangkah maju, suaranya naik. "Kau tahu betul dia mantan istriku. Dia balas dendam. Ini bukan soal kerja. Ini soal harga diri, Fanya." Fanya berdiri, melepas maskernya dengan kasar. Tangannya menepuk-nepuk wajahnya tanpa ekspresi empati sedikitpun. "Harga dirimu? Lucu. Harga dirimu selama ini aku yang tutupi. Kamu pikir siapa yang bayarin cicilan rumah ini? Aku. Endorsan aku yang kamu pakai buat beli jam tangan dan nonton F1. Arga terdiam. Rahangnya mengeras. Egonya tersayat. "Dulu kamu janjikan hidup mewah, Van. Katamu hidup kita akan lebih dari cukup setelah kamu menikahiku." Fanya tertawa kering. "Dan kamu janji jadi lelaki sukses. Tapi nyatanya, kamu sekarang pengangguran. Dan aku capek, Arga. Capek pura-pura bangga punya suami yang kerjanya cuma main ego." Arga terduduk di sofa, memijat pelipisnya. Ia bukan lagi manajer. Bukan lagi pria berkuasa. Ia hanya seorang suami yang dipecat oleh mantan istri, dan kini dihina oleh istri yang sekarang. "Aku kehilangan segalanya," bisiknya lirih, seperti mengaku pada malam. Fanya menatapnya dengan tajam. "Kamu belum kehilangan aku. Tapi kalau kamu terus begini, anggap saja ini alarm." Kalimat itu tak terdengar seperti ancaman, tapi pernyataan. Dingin, penuh kalkulasi. Dan di detik itu, runtuhlah seluruh tembok harga diri yang selama ini dibangun Arga. Ia tak hanya kalah dari Sahira. Ia kini tak lagi dihormati di rumah sendiri. Ruang itu sunyi. Hanya suara hujan dan isak pelan Arga yang terdengar. Bagi seorang pria yang selama ini hidup dari status dan gengsi, hari itu menjadi hari berkabung bagi maskulinitasnya yang retak. Tak ada pekerjaan. Tak ada respek. Hanya sisa-sisa dari sosok yang dulu berdiri tinggi, dan kini duduk lunglai, tanpa arah. Rumah besar itu kini terasa dingin, sunyi, dan berdebu. Ruang tamu yang dulu selalu ramai dengan arisan ibu-ibu pejabat kini sepi.
Vas bunga kristal di meja tengah sudah retak, dan kursi antik warisan nenek moyangnya dibiarkan berdebu. Bu Retno duduk sendirian di sudut ruang, tubuhnya dibalut selimut tipis. Rambutnya telah memutih semua. Sejak Arga kehilangan pekerjaannya dan Vanya lebih sibuk dengan dunia media sosial dan popularitasnya, tak ada lagi yang peduli padanya. Bahkan pembantu pun sudah berhenti bekerja karena gaji yang tak dibayar. Ia batuk kecil, tangannya meraba meja mencari obat. Tapi laci kosong. Tak ada siapapun yang membantunya. Vanya, Vanya, panggilnya lemah dari kursi, suaranya nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban. Di lantai 2, Vanya sibuk merekam video promosi skincare terbarunya, dengan pencahayaan penuh dan suara ceria, seolah rumah ini tak menyimpan penderitaan siapapun. Malam itu, dengan tangan gemetar, Bu Retno mengambil ponselnya. Dengan susah payah ia menekan nama yang tak pernah ia hubungi lagi sejak hari Sahira diusir keluar rumah. Sahira. Telepon berdering. Sekali, 2 kali, lalu tersambung. Halo? Suara Sahira terdengar di ujung sana, tenang, jernih, dan sopan. Bu Retno terdiam sesaat. Suara itu menembus relung hatinya. Suara yang dulu sering ia rendahkan. Suara yang dulu ia anggap tak pantas menjadi menantu. Sahira, ini, Ibu, ucapnya dengan napas tertahan. Di seberang sana, Sahira tidak langsung menjawab. Ya, Bu. Saya mendengar, jawabnya akhirnya. Nak, Ibu. Ibu minta maaf. Ibu salah. Ibu sudah tua, sekarang sakit-sakitan. Vanya sibuk. Arga pun sering pergi. Ibu hanya ingin bicara, ada yang menemani, tolong. Sahira terdiam cukup lama. Di balik layar, hatinya bergejolak. Dulu, suara itu adalah cambuk yang mengoyak harga dirinya. Dulu, wanita itu berkata, "Kamu tidak pantas duduk di meja makan keluarga kami." Kini, suara itu memohon padanya. Namun Sahira menarik napas panjang. Suaranya tetap lembut, tapi tegas, dan penuh harga diri yang dulu pernah dirampas. Maaf, Bu. Saya sudah bukan bagian dari keluarga Anda. Semoga Bu Retno sehat dan mendapatkan perawatan yang layak. Klik. Sambungan terputus. Bu Retno mematung. Matanya basah, tapi bukan hanya karena kecewa. Itu adalah rasa sakit karena akhirnya dia benar-benar ditinggal oleh semua yang dulu ia remehkan. Sahira, gadis panti asuhan yang dulu dianggap tak tahu diri, kini menjelma jadi wanita dengan martabat yang tak bisa lagi disentuh. Di ruang tamu yang sepi itu, Bu Retno menangis. Bukan hanya karena sakit di tubuhnya, tapi karena penyesalan yang datang terlambat. Hari itu hujan deras. Suara rintik di atap rumah kontrakan tempat Arga dan Vanya kini tinggal menggantikan dentingan sendok di piring makan malam mereka yang hampir tak pernah hangat lagi. Lampu ruang tamu redup. Sebagian sudah mati karena tak mampu bayar tagihan listrik bulan lalu. Rumah itu dulunya tempat singgah sementara setelah rumah utama digadaikan untuk menutup utang. Arga duduk lemas di sofa usang, mengenakan kaos lusuh dan celana olahraga bolong di lututnya. Di tangannya, ada setumpuk surat tagihan, pemberitahuan penarikan mobil, dan surat somasi dari bank. Semua terasa menyesakkan. Mobil kita disita pagi ini, ucap Arga pelan, tanpa menatap Vanya. Dan besok, kita harus keluar dari rumah ini. Aku, sudah tak tahu harus kemana lagi. Vanya yang sedari tadi berdiri di depan cermin, memulas lipstik dengan rapi, hanya tertawa kecil. Sudah aku duga akan begini. Aku bilang juga apa, kerja itu jangan cuma andalkan gengsi. Ia mengambil tas bermerek terakhir yang tersisa dan menyampirkan jaket kulit di bahunya.
Aku nggak bisa terus hidup kayak gembel. Ga, aku butuh masa depan. Bukan ikut kamu jatuh ke jurang. Arga menoleh dengan mata merah. Apa maksudmu? Fanya mendekat, tatapannya datar dan dingin. Aku akan pergi. Aku sudah cukup main jadi istri. Terlalu berat hidup sama kamu, apalagi kamu bahkan bukan siapa-siapa lagi. Siapa dia? Suara Arga serak. Ada pria lain, kan? Fanya tertawa pelan, seperti mendengar lelucon basi. Tentu saja. Aku bukan seperti Sahira, yang rela hidup dalam bayangan. Aku tahu cara menyelamatkan diri. Arga menunduk, dadanya sesak. Seluruh harga diri dan topeng maskulinitas yang ia bangun selama ini runtuh begitu saja. Kau pikir aku nggak berusaha? Aku sudah habis-habisan. Aku kehilangan semuanya. Fanya membungkuk sedikit, menyentuh pipinya dengan satu jari. Dan sekarang, aku juga pergi. Aku tidak mau tenggelam bersama kapal karam. Fanya pergi tanpa menoleh. Pintu ditutup pelan, tapi bagi Arga, itu seperti ledakan yang memecahkan jiwanya. Ia terduduk di lantai, tangan menutupi wajah, tubuhnya gemetar hebat. Di luar, hujan masih deras. Di dalam, seorang pria yang pernah merasa paling tinggi kini tinggal reruntuhan harga diri dan penyesalan yang menggumpal. Tak ada yang tersisa. Tak ada cinta. Tak ada keluarga. Dan yang paling menyakitkan, tak ada yang peduli. Sudah 3 bulan Arga menganggur. Pagi-pagi ia selalu membuka laptop pinjaman dan mengakses situs lowongan kerja. Mengetik ulang CV dengan harapan masih ada perusahaan yang mau menerima mantan manajer seperti dirinya. Meski catatan terakhirnya penuh dengan penurunan performa, pelanggaran kedisiplinan, dan reputasi yang nyaris hancur. Kemeja satu-satunya yang masih layak ia kenakan kini sudah mulai lusuh. Namun hari itu, Arga menyetrikanya dengan telaten. Di hadapannya, ada secarik undangan wawancara dari sebuah perusahaan teknologi anak usaha Sfaratek bernama Nusantara Digital. Ia tak begitu memperhatikan nama induknya. Yang penting, perusahaan itu membuka lowongan untuk posisi konsultan operasional. Setidaknya satu peluang. Gumamnya, seakan ingin meyakinkan dirinya sendiri. Di lobi kantor yang elegan dan serba modern, Arga menunggu dengan canggung. Ia merasa asing di tempat ini, seolah bukan dunianya lagi. Sekitar 5 kandidat lain duduk dengan gadget mahal di tangan dan pakaian rapi berkelas. Arga menunduk, sepatu kulitnya mulai retak, dan jam tangan pemberian Fanya dulu sudah tak berdetak. Arga Pranata, panggil resepsionis, ramah. Arga berdiri. Ya, saya. Ia dibimbing menuju ruang wawancara lantai 12. Dinding kaca di ruangan itu menampilkan pemandangan kota yang dulu pernah jadi panggung kejayaannya. Jantungnya berdegup tak karuan. Silakan duduk, Pak Arga, ujar seorang staf HRD. Hari ini, Bapak akan diwawancarai langsung oleh pimpinan tertinggi Divisi Manajemen Strategi. Pintu ruang itu terbuka. Tumit heels terdengar menyentuh lantai marmer, langkahnya tenang, penuh wibawa. Seorang wanita dengan blazer hitam elegan, rambut disanggul rapi, masuk ruangan sambil menenteng tablet dan berkas. Arga menoleh, dan jantungnya seperti berhenti berdetak. Sahira. Wanita itu, yang dulu ia tinggalkan, yang dulu ia pandang sebelah mata, kini berdiri tegak di hadapannya. Matanya tajam, tenang, tapi dingin. Tak ada sisa rasa yang tertinggal di wajahnya. Yang ada hanya aura pemimpin, sosok yang tak bisa disentuh oleh masa lalu. Sahira membuka berkas, membaca sekilas, lalu menatapnya tanpa ekspresi. Selamat pagi. Saya Sahira Athaya, pimpinan eksekutif perusahaan ini. Dan,
Tampaknya saya yang akan mewawancarai Anda hari ini. Arga membeku. Suaranya tercekat. Matanya mencari-cari jawaban, tapi semua kata mati di tenggorokannya. Kau? Sahira? Bisiknya nyaris tak terdengar. Sahira menautkan jemarinya di atas meja. Ya, Sahira. Mantan istri Anda. Yang dulu Anda tinggalkan tanpa penjelasan. Yang dulu dianggap tak pantas berdiri di sisi Anda. Keheningan menusuk udara. Arga tak bisa menunduk lebih dalam lagi. Tubuhnya menegang, malu, takut, hancur, semuanya datang bersamaan. Tenang saja, lanjut Sahira, dengan nada yang tetap tenang tapi tajam. Saya tidak mencampur adukan urusan pribadi dan profesional. Saya akan tetap menilai sesuai kompetensi. Ia menatap dalam. Namun sebelum itu, izinkan saya bertanya. Apa yang membuat Anda merasa layak menjadi bagian dari sistem yang dulu Anda abaikan? Apa yang membuat Anda berpikir bahwa saya akan melupakan semuanya begitu saja hanya karena Anda sekarang butuh pekerjaan? Arga menelan ludah. Tak pernah dalam hidupnya ia membayangkan harus duduk seperti ini, di hadapan Sahira yang telah berubah total. Dulu ia yang berdiri gagah, sementara Sahira duduk menunggu kasih. Kini, posisi itu berbalik. Dan inilah yang disebut kehidupan, di mana karma tak berteriak, hanya mengetuk perlahan dengan senyuman. Sore itu, di ruang kerjanya yang dikelilingi rak buku, tanaman hijau, dan dinding kaca yang menatap cakrawala, Sahira duduk diam memandangi sebuah berkas yang baru saja dikirim oleh bagian HR. Di atas kertas itu tertulis nama yang tak asing. Nama yang dulu pernah mengisi seluruh hidupnya dan menghancurkannya. Arga Pranata. Ia membaca surat lamaran kerja itu dengan mata yang tenang, tapi hati yang bergejolak. CV-nya tertata rapi, seolah tak ada cacat. Kata-kata dalam surat pengantarnya terkesan sopan, penuh harapan, dan sedikit putus asa. Dengan ini saya mengajukan lamaran untuk bergabung sebagai konsultan operasional di Nusantara Digital. Saya percaya pengalaman saya sebelumnya akan menjadi kontribusi berharga bagi perusahaan ini. Sahira mendesah pelan, lalu menutup map itu. Matanya menerawang keluar jendela, menatap langit jingga yang mulai meredup. Dalam hatinya, ada konflik yang tak bisa diabaikan. Ia pernah mencintai Arga sepenuh hati. Pernah menunggunya pulang. Pernah disingkirkan, dihina, bahkan diusir, tanpa pembelaan. Dan kini lelaki itu datang, memohon kesempatan dari tangan yang dulu ia lepaskan. Ia mengambil pena. Di depan meja, duduk dua staf HR menanti keputusannya. Saya sudah membaca aplikasinya, ucap Sahira tenang. Kualifikasinya tidak memenuhi standar kita. Salah satu staf HR mengangguk. Apakah perlu kami buatkan surat penolakan standar seperti biasa, Bu? Sahira terdiam sejenak. Ia tahu, jika ia mau, ia bisa menyingkirkan Arga dengan cara paling menyakitkan. Bisa saja ia mempermalukannya, menunjukkan betapa rendah lelaki itu kini di matanya. Tapi tidak. Ia sudah selesai dengan balas dendam. Ia ingin mengakhiri semuanya dengan elegan. Buatkan surat penolakan resmi. Gunakan bahasa yang sopan, tapi tegas, katanya lembut. Dan, tolong pastikan, namaku tercantum sebagai penanda tangan. Stafnya terkejut sejenak. Ibu Sahira sendiri? Sahira mengangguk pelan. Ya, aku ingin dia tahu bahwa aku tahu. Beberapa jam kemudian, surat itu sampai ke email Arga. Subjek, hasil evaluasi lamaran Anda Nusantara Digital. Dari HRD Nusantara Digital. Tertuju, Arga Pranata. Yetha. Bapak Arga Pranata, terima kasih atas ketertarikan Anda untuk bergabung bersama Nusantara Digital.
Setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen dan latar belakang profesional Anda, dengan berat hati kami sampaikan bahwa saat ini Anda belum memenuhi standar dan kebutuhan yang sedang dicari oleh perusahaan kami. Kami mengapresiasi waktu dan perhatian Anda, serta berharap yang terbaik untuk perjalanan karir Anda di masa mendatang. Hormat kami, Sahira Athaya, CEO Nusantara Digital, anak perusahaan Sfaratek. Arga membaca surat itu berkali-kali. Pandangannya kabur. Tangannya bergetar. Ia tak tahu bagian mana yang paling menusuk. Apakah kata, belum memenuhi standar, atau tanda tangan perempuan yang dulu ia rendahkan, kini berdiri sebagai tembok terakhir yang menolaknya. Dan anehnya, tak ada amarah. Hanya diam. Hanya kesadaran pahit bahwa segalanya telah berubah. Bahwa dunia tak lagi berputar mengelilingi egonya. Bahwa cinta yang dulu ia abaikan kini tak sudi lagi menoleh ke arahnya. Gedung 47 lantai itu berdiri megah menjulang di tengah kota. Dinding kacanya berkilauan, mencerminkan langit biru dan hiruk-pikuk kota metropolitan yang tak pernah tidur. Di dalamnya, lantai demi lantai sibuk dengan aktivitas korporat. Beberapa perusahaan besar, kantor hukum, konsultan keuangan, hingga startup rintisan teknologi beroperasi di bawah satu atap. Arga kini bekerja sebagai staf kontrak bagian logistik untuk sebuah perusahaan distribusi kecil di lantai 7. Setelah kehilangan segalanya, posisi, status, istri, bahkan keluarganya sendiri, dia tidak punya banyak pilihan. Dunia yang dulu begitu ia kuasai, kini tampak terlalu besar dan terlalu asing. Pagi itu, jam menunjukkan pukul 8.03. Arga baru saja masuk gedung, dengan setelan sederhana dan tas selempang lusuh yang warnanya mulai pudar. Ia berjalan ke arah lift dengan langkah gontai, matanya menatap lantai seolah tak ingin melihat siapapun. Denting suara lift berbunyi. Pintu terbuka. Dan di dalamnya, berdiri seorang wanita dengan blazer putih elegan, sepatu hak tinggi krem, dan parfum mewah yang menguar halus ke udara. Sahira. Ia tampak luar biasa, wibawa dan keanggunan memancar dari setiap gesturnya. Rambutnya tersanggul rapi, wajahnya tenang namun tak berjarak. Di tangannya tergenggam tablet digital, dan di belakangnya dua staf muda membawa dokumen sambil sibuk mencatat. Arga tertegun. Kakinya seperti tertahan. Tapi suara otomatis lift memaksanya untuk melangkah masuk. Ia berdiri di pojok, tubuhnya kaku, wajahnya menunduk. Lift itu naik perlahan. Lantai demi lantai dilewati dalam keheningan yang menyesakkan. Lalu, terdengar suara kecil namun jelas dari salah satu staf. Pagi, Bu Sahira. Hari ini rapat dengan tim akuisisi jam 10, lalu presentasi investor jam 1 siang. Baik, terima kasih. Tolong pastikan semuanya sudah lengkap. Jawab Sahira lembut namun tegas. Arga menelan ludah. Ia ingin sekali menghilang. Tangannya menggenggam tali tasnya erat-erat, dan matanya tak pernah berani mendongak. Tapi lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sahira menoleh perlahan padanya. Matanya memandang tajam, tapi tak ada kebencian di sana. Hanya sebuah ironi yang tenang. Sebuah kelegaan yang sudah melepaskan semuanya. Selamat pagi, Pak Arga, ucap Sahira pelan, bibirnya membentuk senyum tipis yang sulit diterjemahkan. Arga mendongak pelan. Matanya bertemu dengan matanya. Semoga harimu menyenangkan. Dan seketika itu juga, pintu lift terbuka di lantai 7. Arga keluar terburu-buru, nyaris tersandung. Ia tak menoleh ke belakang. Tapi di dalam hatinya, gemuruh itu masih berdentum. Bukan karena hinaan. Bukan karena balasan dendam. Tapi karena kebaikan yang terlalu tinggi untuk dijangkau. Sebuah kalimat sederhana yang terasa seperti tamparan. Semoga harimu menyenangkan, Pak Arga. Itu adalah kalimat yang dulu tak pernah ia ucapkan untuk Sahira. Bahkan saat wanita itu menangis, memohon, dan berjuang untuk rumah tangga mereka. Kini,
Giliran dia yang menerima kebaikan itu. Dalam bentuk paling tenang, paling sopan, dan paling menyakitkan. Langkah kaki Zahira menjauh perlahan, diiringi bunyi sepatu hak tingginya yang bergaung di lantai marmer koridor gedung. Sosoknya memudar di balik kaca lift yang tertutup kembali, meninggalkan hanya bayangan dan aroma samar parfumnya. Sementara itu, Arga berdiri diam di dekat pintu lantai 7, seperti kehilangan gravitasi. Ia tak bergerak, tak berkata, hanya menatap ke depan, kosong. Napasnya tersendat. Ada desakan tak kasat mata di dadanya yang tak bisa ia lawan. Dulu, ia begitu mudah merendahkan Zahira. Mencaci, menyudutkan, bahkan membiarkan orang lain menyakitinya. Ia pikir wanita seperti Zahira tak akan pernah bangkit. Tak akan pernah bisa melampaui dirinya. Ia pikir, Zahira akan selamanya kecil. Tapi hari ini, di lift itu, dengan hanya satu senyum dan satu kalimat, Zahira menghancurkan semua kesombongan yang dulu ia banggakan. Semoga harimu menyenangkan, Pak Arga. Itu bukan hinaan, bukan ejekan. Itu adalah simpati dari seseorang yang sudah menang, dan memilih tidak membalas. Di meja kerjanya yang sempit, Arga terduduk lemas. Dinding ruangannya hanya triplek tipis. Suara bising dari luar masuk tanpa saringan. Komputer tuanya berderit saat ia menyandarkan diri. Di samping monitor, ada gelas plastik kopi instan yang sudah dingin sejak tadi pagi. Ia menatap layar kosong. Kursor berkedip-kedip, seperti sedang mengejeknya. Tangannya menggenggam mouse, tapi jari-jarinya gemetar. Kepalanya dipenuhi kilatan masa lalu. Zahira tersenyum kecil saat membawa teh ke kamarnya. Zahira terisak saat membawakan hasil tes kehamilan yang negatif. Zahira terdiam saat ibunya mengusirnya di depan pintu. Zahira mematung saat ia memilih menikah dengan Fanya. Dan sekarang, Zahira tersenyum, bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai wanita kuat yang telah bangkit dan melesat jauh di luar jangkauannya. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Satu tetes jatuh ke punggung tangannya, disusul tetesan lain. Bukan tangisan keras, tapi sunyi. Tangisan pria yang akhirnya menyadari, semuanya telah terlambat. Dengan suara parau dan nyaris tak terdengar, ia berbisik kepada dirinya sendiri. Andai waktu bisa diulang. Tak ada jawaban. Tak ada pengampunan. Tak ada keajaiban, hanya sunyi, dan kenyataan pahit yang menghantui. Ia telah kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya, karena kesombongan dan kebutaannya sendiri. Zahira tidak pernah menanam niat untuk membalas. Ia tidak pernah merancang keburukan demi membalas keburukan. Baginya, balas dendam bukanlah kemenangan, melainkan rantai luka yang tak berkesudahan. Yang ia inginkan hanyalah keadilan, dan ruang untuk bernapas kembali. Kini, ia berdiri di balkon lantai 25, memandang senja yang menari di langit. Langit tampak bersih, hanya sedikit awan oranye yang berarak pelan, seolah ikut bersaksi atas perjalanan panjang seorang wanita yang pernah dilukai, dibuang, dan diremehkan. Rambutnya tertiup angin. Gaun putih formal yang membalut tubuhnya tampak sederhana, namun elegan. Di belakangnya, pintu kaca kantor bertuliskan, CEO, Zahira Alindra Putri. Tak ada sorotan kamera. Tak ada tepuk tangan. Hanya detak jantungnya yang tenang, seperti semesta sedang mengucap selamat dalam diam. Ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari seorang wanita muda yang dulu pernah ia biayai untuk kuliah, kini hendak mendirikan startup sendiri. Zahira tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum kedewasaan. Ia tahu, hidup bukan tentang membuktikan siapa yang salah, tapi tentang membuktikan siapa yang bisa tetap berdiri ketika semua hal mencoba menjatuhkanmu.
Ia menatap langit yang makin redup dan berkata dalam hati, penuh ketenangan, "Terima kasih, Tuhan, aku tidak dibalas dengan dendam, tapi ditinggikan dengan keadilan." Dan di sanalah ia berdiri, bukan sebagai korban dari masa lalu, melainkan sebagai perempuan yang telah menyulam luka menjadi mahkota. Bukan untuk disombongkan, tapi untuk menginspirasi bahwa perempuan yang terluka bisa tumbuh lebih tinggi dari apapun yang pernah menghancurkannya.